Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Kisah kali ini tentang Dr. Osamu Tamura, seorang psikiater yang sudah berusia 59 tahun. Selama di kantor, Dr. Osamu selalu memberikan nasihat kepada kliennya tentang pentingnya komunikasi, menetapkan aturan, menciptakan dinamika keluarga yang sehat, dan memberikan anak-anak ruang untuk belajar dan berkembang. Akan tetapi, di luar jam kerja ternyata Dr. Osamu juga memiliki masalah dengan keluarganya. Dr. Osamu dan istrinya Hiroko Tamura memiliki seorang putri yang bernama Runa Tamura. Pada saat berusia 29 tahun, Runa memiliki rambut hitam panjang dan lurus hingga ke bawah pinggangnya. Rambutnya sering dibiarkan tergerai. Dia cantik, meskipun wajahnya terlihat sangat pucat. Sepertinya Runa jarang berada di bawah sinar matahari. Wajah pucat dan rambut hitamnya merupakan perpaduan yang kontras. Ditambah lagi, Runa jarang tersenyum. Dan dia memiliki kebiasaan yang sangat menyeramkan, yaitu suka menatap mata orang lain dalam-dalam dengan tatapannya yang gelap dan kosong. Kadang, bahkan dengan setengah rambut menutupi wajahnya sambil bersenandung. Runa suka membuat pernak-pernik kecil untuk koleksi bonekanya. Dia menyukai boneka dari kecil dan bahkan setelah berusia 29 tahun. Sewaktu remaja, Runa memiliki masalah dalam mengontrol emosinya. Menurut gurunya, dia agak pemarah. Pernah satu kali sewaktu Runa ke sekolah mengenakan gaun, dia didatangi seorang anak laki-laki dari kelas lain. Dia menghampiri Runa, menepuk pelan bahunya dan berkata, "Hei, kamu kelihatan cantik, seperti karakter anime." Dan reaksi Runa sangat mengejutkan. Dia menatap anak laki-laki itu sambil membuka tasnya secara perlahan dan mengeluarkan pisau. Lalu dia mengancam akan menikam anak itu. Tentu saja anak laki-laki itu ketakutan. Dia pun berlari meninggalkan Runa. Namun Runa mengejarnya sepanjang lorong sekolah dengan pisau di tangannya. Karena hal ini, Dr. Osamu terpaksa dipanggil ke sekolah akibat perbuatan putrinya ini. Pernah juga pada saat guru sedang makan siang di ruang istirahat, seorang guru menunjukkan tugas yang dikumpulkan oleh Runa. Karena penasaran, guru lainnya langsung berkumpul untuk melihat kertas itu. Isinya berupa tulisan acak-acakan yang berbunyi, "Aku sangat senang selama karya wisata sekolah. Tapi aku terkejut, karena akulah satu-satunya gadis yang kesana dengan membawa pedang kayu. Kayaknya hanya ada sedikit gadis yang tertarik pada pisau dan pedang seperti aku." Karena hal itu, orang tua Runa kembali dipanggil pihak sekolah. Guru di sana melaporkan kalau Runa menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Jadi sebaiknya orang tua Runa segera mencari bantuan profesional medis untuk merawatnya. Jelas, Dr. Osamu tidak setuju dengan anjuran tersebut. Dia mengatakan bahwa dia sendiri adalah seorang psikiater. Jadi, buat apa anaknya dirawat oleh psikiater lain? Mendingan dia sendiri aja yang merawat putrinya. Lagi pula, Dr. Osamu Tamura bukan hanya seorang psikiater biasa. Dia adalah kepala psikiater di Rumah Sakit Pusat Kin-Ikkyo. Pada akhirnya, Runa tidak mendapatkan terapi konseling, perawatan, atau pengobatan apapun. Hanya ayahnya lah yang merawat kesehatan mental Runa sampai dia berusia 29 tahun. Dan ketika umur Runa udah hampir 30 tahunan, dia bahkan masih tetap tinggal bersama orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat memanjakan Runa. Mereka selalu memberikan semua yang dia inginkan. Bahkan di sela-sela kesibukan perjalanan bisnisnya, ayahnya sampai berusaha keras untuk membelikannya gaun merah jambu Brenda yang lucu buat putrinya. Dr. Osamu bahkan mempostingnya di Facebook untuk memamerkannya ke rekan-rekan kerjanya. Sehari-harinya, Runa diperlakukan seperti anak bangsawan. Seakan-akan kedua orang tuanya akan sujud di kakinya dan memujanya. Namun walaupun dia dimanja habis-habisan, kehidupan Runa sebenarnya terisolasi dari dunia luar. Dia hanya menghabiskan sebagian besar hari-harinya di rumah 3 lantai milik keluarganya. Di Jepang, rumah seperti itu adalah sebuah kemewahan. Rumah itu bahkan ada taman yang disukai dan dirawat oleh ibunya Runa. Beberapa orang yang melihat Runa merasa iri karena dia cantik, muda, dan keluarganya sangat berkecukupan. Runa bisa dengan mudah memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya di balik kecantikannya, Runa tidak memiliki teman. Biasanya kalau diundang ke pesta, Runa akan duduk di pojokan sambil bermain HP. Dia tidak akan tersenyum pada siapapun. Sebenarnya,
Runa tampak menyedihkan di mata beberapa teman-temannya. Tapi dia lebih suka menghabiskan waktu bersama ayahnya daripada bermain dengan teman-teman seumurnya. Di sisi lain, ada seorang pria yang bernama Hitoshi Ura. Hitoshi digambarkan sebagai pria yang baik, ramah, dan rendah hati. Meskipun sudah berusia 62 tahun, Hitoshi tidak terlihat tua. Orang-orang akan mengira kalau dia masih berumur 40-an. Dia terlihat sangat muda, penuh semangat, dan tampak sangat menyenangkan berada di dekatnya. Hanya ada satu foto yang beredar dan dikonfirmasi sebagai foto Hitoshi di mana dia mengenakan pakaian laki-laki. Sisanya menggambarkan dia mengenakan pakaian feminim lengkap dengan make up di wajahnya. Hitoshi suka berdandan dan mengenakan pakaian feminim ketika dia pergi keluar di malam hari. Dia berdandan seperti wanita saat pergi ke acara pesta, ke klub, dan ke bar. Tidak diketahui apakah istrinya mengetahui hal itu. Teman-temannya Hitoshi mengatakan kalau dia mengenakan pakaian feminim untuk bertemu gadis-gadis di klub, khususnya di kawasan remang-remang di Sapporo, lalu membawa mereka ke hotel cinta. Sepertinya itu adalah cara Hitoshi untuk bersenang-senang, sejenak melarikan diri dari kehidupan sehari-harinya, mendapatkan teman baru, bersosialisasi, dan melupakan pekerjaannya. Pada tanggal 28 Mei 2023, saat Hitoshi mengunjungi sebuah klub di Sapporo, di sanalah dia bertemu dengan Runa. Mereka menari di klub yang penuh sesak tersebut. Hitoshi mengajak Runa ke pojokan. Di sana mereka berpelukan dan bergoyang mengikuti irama musik. Runa sepertinya menikmati kebersamaan dengan Hitoshi. Lengannya melingkari leher Hitoshi dan dia banyak tersenyum. Dia juga meletakkan kepalanya di dada Hitoshi, lalu menempelkan wajahnya di lekukan leher Hitoshi. Sementara Hitoshi berdiri sambil memeluk pinggang Runa. Di malam yang sama, sepulang kerja, Dr. Osamu yang masih mengenakan pakaian dinasnya yang rapi masuk ke dalam klub itu. Ada banyak pengunjung klub yang mabuk di sekelilingnya. Mereka minum, ngobrol, bergoyang mengikuti musik sambil berteriak dengan minuman di tangan mereka. Di tengah kerumunan ini, kira-kira hanya 6 meter dari tempatnya Runa dan Hitoshi menari, Dr. Osamu hanya berdiri mematung di sana. Dia bahkan tidak berusaha untuk membaur dalam keramaian di klub. Dia hanya berdiri sambil menatap putrinya dengan penuh perhatian. Dia memegang jaket putrinya di lengannya, menunggunya dengan sabar sambil menonton putrinya yang menari mesra dengan Hitoshi. Sepertinya Hitoshi tidak menyadari kalau sedang diawasi oleh Dr. Osamu. Tapi putrinya menyadari, dan dia tetap dengan santainya bergoyang mengikuti irama musik di klub itu. Dr. Osamu kelihatannya cuek saja dengan tingkah putrinya yang lagi bermesraan dengan Hitoshi. Meskipun ini adalah pertemuan pertama antara Runa dan Hitoshi, mereka tampaknya cepat akrab. Mereka bersenang-senang menikmati musik di klub. Setelah itu, Hitoshi membawa Runa ke hotel cinta, supaya bisa lebih dekat dan mengenal satu sama lainnya. Tidak diketahui apakah ayahnya Runa ikut dengan mereka, menunggu di luar, atau menunggu di mobil sampai putrinya selesai. Sebagai tambahan informasi, di kawasan remang-remang di kota Sapporo, Jepang, terdapat banyak love hotel atau hotel cinta. Hotel seperti ini sangat populer di Asia. Hotel ini dirancang agar orang dapat masuk dan keluar kapan saja, terutama buat pasangan yang mencari tempat tidur untuk beberapa jam atau mungkin sepanjang malam. Hotel seperti ini sangat mencolok. Biasanya ditandai dengan lampu warna-warni berbentuk hati atau tulisan love, cupid, atau cinta. Tarifnya juga berbeda dengan hotel pada umumnya, karena dihitung per jam sesuai dengan lamanya pemakaian. Banyak hotel cinta di Korea Selatan dan di Jepang. Yang membuatnya sangat menarik adalah setiap kamar memiliki tema warna atau tema fantasi yang berbeda. Ada hotel cinta di Jepang yang dirancang mirip stasiun kereta bawah tanah. Ada juga seperti ruang pemeriksaan dokter, lengkap dengan stetoskop, sinar X, dan peralatan dokter lainnya. Bahkan, tamu juga bisa menyewa kostum di hotel itu. Apa saja yang dilakukan Runa dan Hitoshi di hotel itu masih menjadi misteri. Tapi setelah kembalinya ke rumah, Runa menceritakan kepada keluarganya kalau Hitoshi telah melecehkannya pada malam tersebut. Kakeknya Runa yang mendengar itu langsung berkomentar kalau Hitoshi emang sengaja mengenakan pakaian feminim, bukan karena Hitoshi ingin atau menyukai gaya berpakaian seperti itu, tapi supaya lebih mudah memancing dan membuat lengah para wanita muda.
Runa juga menuduh kalau Hitoshi lah yang membujuknya ke hotel cinta supaya bisa melecehkannya di sana. Bahkan Hitoshi merekam adegan itu dan berencana untuk memeras Runa dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Runa dan keluarganya mulai menutup diri. Meskipun kepo bukanlah budaya orang Jepang, tapi salah satu tetangga memperhatikan kalau Dr. Osamu mulai menunjukkan gejala yang aneh dan mencurigakan. Setiap hari, dia akan berdiri di depan pintu rumahnya, makan semangkok mie instan sambil menatap tajam ke jalan. Hal itu membuat para tetangga sangat gugup ketika mereka berjalan melewati rumahnya. Pernah juga, Dr. Osamu duduk di mobilnya yang diparkir menghadap jalan raya. Lalu dia akan makan nasi kotak di mobilnya sambil menatap jalan sepanjang hari. Padahal tadinya Dr. Osamu orang yang ramah. Dia suka melambaikan tangan dan menyapa tetangganya. Tapi kini, dia selalu memasang ekspresi gelap di wajahnya, seperti orang yang lagi kesal atau marah. Rumornya, dia sedang menunggu Hitoshi muncul. Keluarga Runa sebenarnya telah menghubungi Hitoshi setelah dugaan pelecehan tersebut dan membuat kesepakatan dengan Hitoshi agar dia menjauhi Runa. Awalnya Hitoshi setuju. Dia tidak lagi menghubungi atau bertemu dengan Runa. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Entah bagaimana, Hitoshi akhirnya mengetahui alamat rumah Runa. Dia mulai muncul tanpa diundang. Dan itu membuat seluruh keluarga Runa menjadi gelisah. Tapi mereka bertekad untuk melakukan apa saja demi melindungi Runa. Selama sebulan lebih, Runa dan keluarganya hidup penuh dengan kekhawatiran. Karena sudah tidak tahan lagi hidup seperti itu, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu. Pada tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 11 malam, terlihat dua orang check-in di Let's Hotel, yaitu sebuah hotel cinta. Seorang wanita muda dan seorang wanita yang usianya lebih tua. Resepsionis hotel memperhatikan kalau wanita muda itu diturunkan oleh seorang laki-laki tua yang tampaknya adalah ayahnya. Kedua wanita itu masuk bersama-sama dan check-in. Wanita muda itu mengenakan pakaian musim panas berwarna cerah. Sedangkan wanita yang lebih tua tampaknya seperti baru saja datang dari pesta. Dia mengenakan crop top NASA yang berkilau. Rambut hitam lurus model bob, kukunya dicat merah terang untuk melengkapi tampilannya. Kedua wanita itu duduk bersebelahan. Meskipun perbedaan usianya terlihat jauh, tapi resepsionis menganggap mereka terlihat menarik. Lagian, tugasnya melayani tamu hotel sebaik mungkin, bukan menilai dan menghakimi. Selama tamunya nggak berbuat hal yang melanggar hukum, mereka akan disambut dengan baik. Resepsionis itu kemudian menyerahkan kunci hotel, lalu menunjukkan kepada mereka arah lift. Sambil bergandengan, kedua wanita itu berjalan menuju lift untuk masuk ke kamar yang telah mereka sewa. Let's Hotel tidak terlalu besar, hanya terdapat 14 kamar. Jadi, tidak sulit bagi staf hotel untuk melacak tamu yang masuk dan keluar. Pada tanggal 2 Juli 2023, sekitar jam 3 pagi, resepsionis memperhatikan kalau ada kejanggalan di kamar 202. Sewaktu check-in, ada dua orang. Salah satunya sudah pergi saat tengah malam, tetapi tamu lainnya masih belum check out. Padahal sudah lewat dari jam booking hotel. Awalnya resepsionis itu mengira kalau tamunya itu lupa menyetel alarm. Mungkin ketiduran setelah malam yang panjang dan menyenangkan. Resepsionis itu lalu naik ke atas ke kamar 202 dan mengetuk pintunya. Tapi tidak ada jawaban. Dia lalu mendekatkan telinganya ke pintu dan memastikan kalau tamu yang di dalam kamar bisa mendengar atau menjawabnya. Meskipun resepsionis itu sempat takut kalau tamunya akan marah, tapi ini adalah pekerjaannya. Dia harus memastikan para tamu keluar tepat waktu, supaya dia bisa menyewakan kamar itu ke tamu lainnya. Resepsionis itu kemudian mencoba mengetuk lagi, dan karena tidak ada jawaban kembali, dia memutuskan ke bawah untuk mengambil kunci cadangan dan berlari kembali ke atas sekali lagi. Sebelum membuka pintu kamar 202, resepsionis itu sempat berkata, "Ini resepsionis, kalau ada orang di dalam, tolong bukain pintu ya. Kalau enggak, kami akan masuk." Tidak ada respon sama sekali dari dalam kamar. Tidak ada suara orang yang menyibakkan selimut atau suara orang bangun berjalan menuju ke pintu. Jadi, dia memutuskan untuk memasukkan kunci cadangan dan membuka pintunya. Kamar yang semuanya berwarna pink itu dalam keadaan baik-baik saja. Tempat tidurnya kosong, rapi dan seperti belum terpakai. Tidak ada barang pribadi yang tertinggal.
Resepsionis itu kembali ragu. Apakah tamunya sudah pergi? Bisa saja, malam itu dia sangat sibuk sehingga tidak memperhatikan saat tamunya keluar. Tetapi, ada sesuatu yang aneh dari dalam kamar itu. Kondisinya terlalu bersih dan rapi. Bahkan, seperti tidak ada orang yang pernah masuk ke kamar itu. Biasanya, tamu akan meninggalkan hotel dalam kondisi berantakan. Selimut, bantal, ataupun barang-barang lainnya akan bergeser atau pindah posisi. Dan sesuai dengan SOP hotel, dia harus memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan para tamu telah keluar sebelum mereka mengirimkan petugas kebersihan. Dia kembali memeriksa ruang utama dengan cepat. Tempat tidur, TV, kulkas mini, semuanya tampak baik-baik saja. Kemudian, dia belok kiri ke kamar mandi. Dan di sana, di ruangan itu, adalah hal terburuk yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia mengeluarkan suara pekikan kaget dari tenggorokannya dan mulai tersandung karena berjalan mundur ke belakang. Di dalam kamar mandi yang berwarna pink itu, dia melihat ada tubuh telanjang yang diposisikan menghadap dinding bathtub. Tangannya diikat ke belakang, dan tubuh itu tanpa kepala. Kali ini, resepsionis itu langsung menjerit sekuat tenaganya dan bersusah payah keluar dari kamar 202. Seisi hotel langsung heboh dan kacau. Polisi segera datang dan membawa tubuh telanjang tanpa kepala itu untuk diselidiki. Kasus pembunuhan di Jepang sangat jarang terjadi, apalagi dengan kondisi korban seperti itu. Jadi, tidak heran kalau 240 petugas polisi dikerahkan untuk menangani kasus ini. Ini adalah kasus yang sangat besar. Mereka segera memeriksa sidik jari jenazahnya, mulai melakukan referensi silang terhadap semua kasus orang hilang yang aktif saat itu. Dan diketahui kalau tubuh tanpa kepala itu adalah milik seorang ayah 2 anak yang berusia 62 tahun yang bernama Hitoshi Ura. Ada banyak pertanyaan yang muncul karena pembunuhan Hitoshi yang brutal di kamar mandi Hotel Cinta. Siapa yang membunuhnya? Mengapa membunuhnya? Dan apa yang dilakukan seorang pria berkeluarga di kamar mandi Hotel Cinta? Polisi bergerak cepat. Mereka memeriksa TKP, rekaman CCTV, dan menanyakan kepada semua orang di sekitar TKP. Kurang lebih 2 minggu kemudian, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, kepolisian Hokkaido menangkap Runa Tamura dan Dr. Osamu Tamura. Hiroko Tamura, ibunya Runa, juga ditangkap karena dicurigai bekerja sama dalam menyembunyikan kepala korban. Dari hasil analisa rekaman CCTV, diketahui kalau Runa dan Hitoshi check-in di Les Hotel. Setelah di dalam kamar 202, Runa merayu Hitoshi supaya telanjang. Dia menutup mata dan memborgol tangan Hitoshi, lalu berbisik supaya Hitoshi menunggunya di dalam kamar mandi karena dia punya kejutan khusus buat Hitoshi. Kemudian Runa kembali ke kamar berwarna pink itu. Dia berganti pakaian, mengenakan jas hujan, memasukkan tangannya ke dalam sepasang sarung tangan karet. Lalu dia kembali ke kamar mandi sambil membawa pisau dan langsung menikam Hitoshi berkali-kali, terutama di bagian lehernya. Hitoshi terjatuh di dalam bak mandi dan mengeluarkan banyak darah. Runa menggunakan kesempatan ini dan menusuk Hitoshi lagi sampai mati. Runa lalu memisahkan kepala Hitoshi dari tubuhnya. Setelah itu, dia membersihkan semua darah di sana. Dia sangat teliti, tidak ada setitik darah pun yang tertinggal. Runa mengambil pakaian, KTP, HP, dan kepalanya Hitoshi, memasukkannya ke dalam koper, lalu turun ke resepsionis untuk check out. Saat itu, jam 2 pagi. Runa terlihat memakai baju baru serba hitam, topi fedora hitam, dan wig warna pirang. Dia mengembalikan kunci kamar, menganggukkan kepala sambil mengucapkan terima kasih. Resepsionis itu memperhatikan saat Runa menyeret kopernya dan memasukkannya ke dalam mobil yang parkir di depan hotel. Di dalam mobil itu, sudah menunggu pria yang mengantarnya 3 jam yang lalu. Dan itu adalah ayahnya Runa. Dr. Osamu kemudian mengantar putrinya ke klub agar Runa bisa berpesta di sana. Runa dan ayahnya kemudian pulang sambil membawa kepalanya Hitoshi. Mereka memasukkan kepala itu ke dalam bak kamar mandi. Polisi menemukan video yang beredar di media sosial yang menunjukkan Runa sedang bermain-main dengan kepala yang sudah membusuk. Dia bahkan mencungkil, mengeluarkan dan meremas bola matanya. Dan diduga video itu direkam oleh ayahnya.
Ada juga video dari dalam kamar mandi hotel saat pembunuhan itu terjadi. Video tersebut menunjukkan Runa memegang pisau di tangannya dan menyerang Hitoshi dari belakang. Sepertinya Runa memasang kamera di badannya untuk merekam adegan pembunuhan itu. Semua bukti ini ditemukan oleh polisi di rumah keluarga Osamu Tamura. Media massa yang meliput saat penggeledahan menyebut rumah itu sebagai rumah sampah. Sepertinya setelah pembunuhan Hitoshi, kepalanya dibiarkan berada di bak mandi selama 3 minggu penuh. Para tetangga mulai memperhatikan kalau sampah keluarga Dr. Osamu dibiarkan menumpuk di luar rumah. Kotak-kotak dan sampah dibuang begitu saja di halaman depan. Semua barang dan kotak ditumpuk tinggi sampai ke langit-langit rumah. Setelah Runa dan kedua orang tuanya ditangkap, ada lebih banyak bukti yang terungkap. Ternyata pada hari pembunuhan itu, Runa dan ayahnya pergi ke toko terdekat untuk membeli beberapa barang. Ada wig warna pirang, borgol mainan, pisau, jas hujan, dan koper. Menurut polisi, jelas ini merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Mereka mengira dengan memakai jas hujan, maka tidak akan ada cipratan darah di pakaian. Runa juga membawa sarung tangan ke hotel cinta agar dia tidak meninggalkan sidik jari di sana. Dia membawa baju ganti dan wig agar tidak dikenali oleh rekaman keamanan hotel atau kamera CCTV di luar. Tak lama setelah pembunuhan itu, Dr. Osamu pergi membeli 10 kantong es batu. Kemungkinan dia ingin mengisi bak mandi dengan es dan meletakkan kepalanya Hitoshi di sana. Polisi juga menyita barang bukti berupa jas hujan yang terkena cipratan darah. Selain itu, ada wig warna pirang, 20 pisau, dan 4 gergaji. Ketika polisi bertanya kepada Dr. Osamu, kenapa ada begitu banyak pisau di rumah ini? Dr. Osamu menjawab, "Lah, putriku hobinya koleksi pisau. Emang ada yang aneh?" Dr. Osamu juga mengatakan kalau putrinya suka memotong dahan pohon di luar rumah. Dan gergaji itu untuk hobi kerajinan tangan Runa membuat pernak-pernik untuk bonekanya. Polisi juga menemukan kartu identitas, pakaian, dan dompet Hitoshi di tempat pembuangan sampah di rumah itu. Kasus ini menjadi viral dan menimbulkan kehebohan di Jepang. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Runa membersihkan darah di hotel itu, tapi malah meninggalkan tubuh berdarah Hitoshi tanpa kepala di sana. Kenapa dia memakai wig pirang dan lalu pergi ke klub setelah membunuh Hitoshi? Apakah dia mencoba membuat alibi atau hanya untuk bersenang-senang? Dan apakah hubungan Runa dengan ayahnya? Siapa yang memegang kendali di antara mereka? Ada beberapa teori tentang mengapa Runa membunuh Hitoshi. Teori pertama, karena Hitoshi telah melecehkan Runa, makanya dia membalas dendam. Ada dugaan kalau Hitoshi terus menguntit dan melecehkan Runa dan datang ke rumah Runa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia datang untuk menakut-nakuti, mengancam, dan meminta uang kepada Runa. Itulah sebabnya Dr. Osamu suka duduk di mobilnya seperti sedang menunggu seseorang. Dan karena mereka sekeluarga tidak memiliki bukti yang cukup, keluarga Runa tidak bisa melaporkan hal ini ke polisi. Itu sebabnya mereka bertindak sendiri. Video pelecehan itu bisa jadi ada di teleponnya Hitoshi. Makanya HP Hitoshi tidak ditemukan lagi. Teori kedua adalah kebalikannya. Runa tergila-gila dengan Hitoshi, tapi Hitoshi tidak membalas cintanya. Teori ini dikuatkan oleh video CCTV di klub pada malam pertama mereka bertemu. Sepertinya Runa menginginkan lebih, tapi Hitoshi adalah pria yang sudah menikah dan mungkin hanya mencari cinta satu malam. Runa lalu menjadi terobsesi, mengarang cerita, dan mendapatkan bantuan dari orang tuanya. Teori ketiga, Runa memiliki gangguan kepribadian dan mental. Dia bahkan menyatakan dalam sebuah wawancara kalau kepribadiannya yang lain yang menyebabkan dia membunuh Hitoshi. Sedangkan teori keempat, banyak netizen percaya kalau Runa dan ayahnya membunuh hanya demi kesenangan. Perasaan tegang bercampur gembira yang memacu adrenalin, mungkin itu yang dirasakan oleh mereka. Teori kelima, ayahnya lah yang melakukannya. Beberapa netizen percaya Dr. Osamu adalah dalang dari semua ini. Dia memanfaatkan dan memanipulasi Runa agar melakukan kejahatan ini. Secara mental, psikiater berteori bahwa Dr. Osamu terlalu protektif terhadap putrinya. Runa sudah berusia 29 tahun, tapi dia masih mengawasi putrinya saat ke klub. Ibunya Runa sewaktu di penjara sempat menelpon salah satu kerabatnya dan mengatakan,
Aku ingin menghentikan Runa, tapi tidak bisa. Tapi pernyataan itu dibantah langsung oleh pengacara yang membela keluarga Dr. Osamu. Setelah beberapa hari ditahan di kantor polisi, Dr. Osamu Tamura mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Putrinya yang melakukan semua itu sendirian. Persidangan kasus ini dijadwalkan sekitar awal tahun depan bulan Februari 2024. Jika terbukti bersalah, Hiroko Tamura akan menjalani 3 tahun penjara. Runa Tamura akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena dialah yang melakukan pembunuhan. Sedangkan Dr. Osamu Tamura hanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara jika dia terbukti bersalah sebagai orang yang membantu dalam pembunuhan. Tetapi jika dia terbukti sebagai dalang dari semua ini, maka dia bisa mendapatkan hukuman 23 tahun penjara. Dr. Osamu Tamura pernah menulis di blognya sekitar 24 tahun yang lalu. Saat kamu membunuh, kamu bukan lagi manusia. Kamu menjadi monster. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.